Terdapat pula informasi di KM 50 terdapat pengambilan CCTV di salah satu warung. Jadi ini yang juga terakhir kami dapatkan. Awalnya kami sudah dapat duluan bahwa ada CCTV yang diambil dari warung. Dan ini kami konfirmasi di terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian dan diakui itu diambil. Hingga nanti kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan. Komnas HAM beberkan bukti telak. Polisi sembunyikan CCTV tol kilometer 50. Akhirnya terungkap semuanya. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Temuan Komnas HAM mengatakan, polisi ambil kamera CCTV di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Gelora.co. Nah, ini yang membuat kami memakan waktu yang cukup banyak dan mohon maaf tenggat waktu kami yang harusnya kerjanya lebih cepat ternyata nggak bisa lebih cepat karena kami mendapatkan barang bukti untuk cross check membuat terangnya peristiwa dari Jasa Marga. Nah, ini yang membuat agak lama. Dari Jasa Marga, video yang merekam jalan tol dan pintu gerbang keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 9.942 video. Yang berikutnya adalah screen capture dari smart CCTV speed counting atau speed cam sejumlah 137.548 foto. Jadi ini yang beberapa hari terakhir yang memang memakan energi kita banyak untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan video dan screen capture smart CCTV dan dari Jasa Marga. Dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat CCTV karena CCTV-nya banyak. Jadi kami mendapatkan titik CCTV ini CCTV yang masih hidup. Jadi CCTV yang tidak berfungsi 49 sampai 72. Di bawah itu 48 sampai sentul itu kami dapat semua baik yang atas maupun yang bawah. Termasuk juga pintu-pintu keluar dan masuk itu kami juga dapat. Termasuk di dalamnya gerbang tol pintu Kerawang Timur maupun gerbang tol Kerawang Barat. Makanya jumlahnya sangat banyak. Jadi lumayan banyak ini fotonya. Terus berikutnya adalah bagian C, proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Untuk membuat terangnya peristiwa, tim telah melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Ini yang tadi kita dapat semua, kita melakukan pengujiannya. Yang kita dapat baik yang kita peroleh, kita temukan di lapangan, kita mendapatkan dari kepolisian maupun kita mendapatkan dari FPI maupun dari Jasa Marga. Dari Jasa Marga kita melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Yang pertama, kami melakukan uji laboratorium forensik. Dilakukan dengan uji laboratorium forensik lapornya Polri atas permintaan kami. Jadi memang ini pilihannya rada susah. Kalau kita uji di internasional makan waktunya banyak, itu semakin hak publik untuk mendapatkan informasi segera juga nggak akan terpenuhi kayak begini. Terus kami juga cek apakah lapor kita itu memenuhi standar dan lain sebagainya. Ternyata memenuhi standar dan menjadi lapor terbaik di ASEAN. Makanya kami beranikan diri, ya udah kita menggunakan lapornya Polri dengan berbagai mekanisme sesuai dengan mekanisme Komnas HAM. Nah, dalam mekanisme tersebut kami dengan pendampingan akhirnya kami putuskan harus ada ahli yang tahu juga soal senjata, soal metalurgi dan sebagainya dengan pendampingan ahli dari Pindad. Jadi kami undang teman-teman Pindad, kami kirim surat ke direktur, terus kami diberikan kesempatan untuk teman-teman Pindad mendampingi kami, ahli-ahli dari Pindad. Dan selama proses kami melibatkan masyarakat sipil khususnya dari NGO yang bergerak di hukum dan HAM. Jadi selama proses pemeriksaan uji balistik ini kami melibatkan mereka. Ini terjadi tanggal 30. Kita mulai jam 10 pagi, berakhir tanggal 31 jam 2.30 pagi. Jadi memang lumayan gitu ya, dan alhamdulillah khususnya bagi teman-teman masyarakat sipil NGO itu sampai berakhir.
Nah itu yang membuat kami harus terima kasih banyak ke mereka, karena di tengah kesibukan mereka semua, mereka masih mau menungguin kami sampai proses itu berakhir. Komnas HAM menemukan adanya anggota kepolisian yang mengambil kamera CCTV di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 terkait bentrok antara polisi dan Laskar FPI. Ketua Tim Penyelidikan M. Hoirul Anam mengungkapkan, pihaknya memperoleh informasi soal pengambilan kamera CCTV dari salah satu warung di rest area kilometer 50 tersebut. Komnas HAM pun menanyakan hal ini kepada pihak kepolisian. Pada Komnas HAM, polisi mengaku mengambil kamera CCTV tersebut secara legal. Dalam kasus ini, 6 anggota Laskar FPI tewas ditembak anggota Polda Metro Jaya setelah diduga menyerang polisi pada 7 Desember 2020 dini hari. Di kilometer 50, Komnas HAM mengungkapkan bahwa 2 anggota Laskar FPI ditemukan meninggal setelah sebelumnya terjadi kontak tembak. Sementara itu, di lokasi yang sama 4 anggota lainnya masih hidup dan dibawa oleh anggota kepolisian. Anam menyebut pihaknya juga menemukan informasi lain di lokasi tersebut. Di kilometer 50 terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan HP masyarakat di sana. Adapun dalam rekonstruksi pada Senin 14 Desember 2020 dini hari, polisi menggambarkan bahwa anggota Laskar FPI yang terlebih dahulu menyerang dan menembak polisi pada saat kejadian. Polisi mengatakan hasil rekonstruksi belum final, tak menutup kemungkinan dilakukan rekonstruksi lanjutan apabila ada temuan baru. Ada perbedaan keterangan antara polisi dan pihak FPI atas kejadian tersebut. Pihak FPI sebelumnya telah membantah anggota Laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. Menurut FPI, anggota Laskar tidak dilengkapi dengan senjata api. Komnas HAM ungkap lokasi bentrok polisi FPI bukan hanya di kilometer 50 tol Karawang. Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Hoirul Anam, mengatakan bahwa skema perjalanan Laskar FPI dan pihak kepolisian terjadi dari Sentul sampai ke gerbang tol Karawang Timur. Bukan hanya itu, skema perjalanan juga terjadi di sepanjang pintu keluar tol Karawang Timur sampai masuk lagi ke tol Karawang pintu barat. Skema perjalanan itu juga memiliki eskalasi ketegangan dan tindak kekerasan yang terjadi di antara FPI dan pihak kepolisian. Eskalasi inilah yang menjadi latar belakang Komnas HAM menyebut peristiwa tersebut peristiwa Karawang. Yang pertama, eskalasi rendah dari Sentul sampai gerbang tol pintu tol Karawang Timur. Kedua, eskalasi sedang dari gerbang tol Karawang Timur sampai flyover Hotel Swiss Bell di Karawang. Ketiga, eskalasi tinggi mulai di Hotel Swiss Bell masuk ke tol Karawang Barat sampai kilometer 49. Anam menjelaskan, pada konteks eskalasi rendah ada gesekan antara mobil FPI dan mobil petugas. Namun jarak mobil masih cukup jauh. Pada eskalasi sedang mulai terjadi gesekan mobil dan jarak dekat. Terakhir yaitu eskalasi tinggi dengan mulai adanya dugaan benturan mobil dan juga tembakan. Pada Senin 7 Desember 2020 dini hari, 6 anggota Laskar FPI tewas ditembak polisi di tol Cikampek, Jawa Barat. Mereka ditembak lantaran diduga menyerang anggota polisi yang tengah mengikuti rombongan kendaraan Rizik Syihab. Sebaliknya, FPI mengklaim jika mereka diserang orang tak dikenal. Orang tak dikenal itu diduga polisi yang tengah mengikuti kendaraan mereka. Komnas HAM membentuk tim penyelidikan untuk mengungkap peristiwa bentrokan ini di luar penyelidikan pihak kepolisian. Komnas HAM juga menggelar uji balistik dan rekonstruksi ulang di lokasi kejadian. Sementara Komnas HAM sebut insiden di tol merupakan saling serang Laskar FPI dengan polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memaparkan hasil akhir temuan mereka terhadap insiden tewasnya 6 Laskar FPI. Salah satu hasil akhir kesimpulan, Komnas HAM menyebut insiden ini merupakan peristiwa saling serempet antara mobil dan saling serang antara FPI dengan petugas kepolisian. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan, tim dari lembaganya sudah turun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi insiden tewasnya anggota Laskar FPI. Dari penelusuran ini, Anam mengatakan timnya menemukan beberapa barang bukti seperti selongsong peluru dan pecahan bagian mobil. Kemudian Anam mengatakan Komnas HAM juga sudah menemui beberapa saksi, salah satunya saksi yang ada di Sentul, Bogor. Sebelumnya, salah satu perumahan di Sentul diduga menjadi tempat tinggal sementara Rizik Syihab. Dari penggalian di Sentul ini, Anam mengatakan ada saksi yang melihat mobil sudah mulai mengintai lokasi tersebut. Pengintaian ini sebelum insiden penembakan terjadi diduga mobil milik petugas.
Begitulah kata Anam saat di konferensi pers pada Jumat 8 Januari 2021. Anam mengatakan selain itu, Komnas HAM juga bertemu dengan saksi yang melihat 4 laskar FPI dikeluarkan dari dalam mobil dalam keadaan hidup dan beberapa diantaranya tidak diborgol. Selain itu, ada saksi yang tahu bahwa polisi menyuruh orang-orang menghapus rekaman penangkapan di rest area kilometer 50 tol Cikampek. Komnas HAM juga menggelar uji balistik terhadap selongsong yang mereka temukan di lokasi. Dari temuan ini, Anam mengatakan ada 2 selongsong peluru yang diduga merupakan senjata rakitan milik anggota FPI. Selain itu, ada juga 3 selongsong peluru yang diduga milik anggota polisi. Proses uji balistik ini juga sangat terbuka, melibatkan masyarakat sipil dan juga ahli. Begitulah kata Anam, bahkan mereka menguji dengan menembakkan salah satu senjata tersebut. Anam mengatakan Komnas HAM juga memeriksa rekaman suara atau voice note yang beredar. Hal itu juga sudah mengecek rekaman suara kepada saksi FPI yang masih hidup. Dari hasil pemeriksaan voice note, Komnas mendapatkan perjalanan dari Sentul sampai ke gerbang tol Karawang Timur. Kemudian, terdapat 18 luka tembak di tubuh 6 anggota Laskar FPI. Ada luka jahitan akibat otopsi dan selain luka tembak, jahitan otopsi ada luka lain tapi bukan akibat kekerasan, tapi kondisi waktu jenazah. Bagian konsekuensi dari tubuh jenazah, ada yang mengelupas atau robek itu konsekuensinya. Komnas HAM juga merekomendasikan kasus ini harus dibawa ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Dia juga meminta penegakan hukum untuk orang-orang yang ada di dalam 2 mobil Avanza. Kedua mobil ini mengikuti Rizik Syihab dan juga rombongan dan terakhir meminta agar penyidikan mendalam kepada senjata yang dimiliki oleh anggota FPI.